Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan mahasiswa yang di rumah, selamat berjumpa dalam program Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK YIN Ponorogo 2020. Ya, PBAK merupakan bagian penting yang harus dilalui oleh teman-teman mahasiswa sebagai salah satu langkah untuk nanti menempuh pendidikan di IAIN Ponorogo. Masih dengan tema meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual, dan juga profesional. Baik, kali ini kita akan berbincang lebih jauh bersama dengan kawan-kawan dari SEMA dan juga DEMA dari Fakultas Syariah atau FASYA IAIN Ponorogo. Dan nanti kita juga hadir dari Direktur Kajian Penelitian dan Pengembangan LKBH, ada Bapak Hendrik Saifuddin. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan hukum yang saya pikir hukum ini menjadi masalah yang sangat penting, relevan tidak hanya bagi mahasiswa FASYA tapi bagi semuanya ya, karena kita akan hidup bersinggungan dengan hukum seperti itu. Baik, kalau begitu langsung saja kita sapa pemateri kita pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa ada Ketua SEMA Fakultas, ada Mas Khairul Hanafi. Pakai mic-nya Mas Khairul. Assalamualaikum Mas Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik untuk sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Mas Khairul. Dan juga dari DEMA ada Mas Galuh Fajar Panjalu. Assalamualaikum Mas Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke. Dan tidak sendirian, didampingi oleh wakilnya. Wakil DEMA ada Mbak Anissa Firdausi Nuzula. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Saya jadi ingat Sabian ya, jadi agak belibet tadi. Dan juga hadir dari kawan-kawan HMJ. Yang pertama dari HMJ Hukum Keluarga Islam ya. Ada Mas Hadi Masrum. Assalamualaikum Mas Hadi. Betul ya Mas Hadi Masrum ya? Oke, baik. Kabar baik ya Mas ya? Luar biasa. Di sampingnya juga ada dari HMJ HES atau Hukum Ekonomi Syariah, ada Mas Willy Risnanda. Assalamualaikum Mas Willy. Kabar baik. Oke, semoga kebaikan menyertai kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan lancar. Dan tamu spesial kita hadir di kesempatan kali ini, Direktur Kajian Penelitian dan Pengembangan LKBH Bapak Hendrik Saifuddin MH. Assalamualaikum Pak Hendrik. Waalaikumsalam Mas Wilson. Kabar baik ya Pak Hendrik? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Nanti kita akan banyak belajar soal hukum bersama beliau. Apalagi ini kita di Fakultas Syariah atau FASYA, tentu akan menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman semuanya, terlebih mahasiswa baru setelah menentukan pilihan. Mengapa menentukan pilihan di Fakultas Syariah? Program ini disiarkan langsung melalui akun official YouTube-nya YIN Ponorogo. Jadi dipantau sampai selesai. Semoga nanti akan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Baik, sebelum kita berbincang dengan Pak Direktur Kajian Penelitian dan Pengembangan atau LKBH Pak Hendrik, kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari DEMA dan juga SEMA. Yang pertama, saya ke DEMA dulu deh ya, sebagai eksekutifnya ya, selaku Pak Gubernurnya. Apa yang perlu diketahui teman-teman calon mahasiswa baru Fakultas Syariah terutama terkait dengan DEMA Fakultas? Baik, terima kasih Mas Yusron atas waktunya. Untuk DEMA sendiri, DEMA Fakultas ini merupakan organisasi mahasiswa eksekutif yang berada di tingkat fakultas, yang mana DEMA Fakultas ini berada di bawah naungan DEMA Institute. Jadi kalau ngomong miniatur negara, DEMA Institute merupakan presiden Republik Mahasiswa, sedangkan DEMA Fakultas adalah gubernur dari Republik Mahasiswa tersebut. Nah, dari DEMA Fakultas ini hari ini membawai dua jurusan, yang mana ada dua bupati dari Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi hari ini muncul jurusan baru, yakni Hukum Tata Negara. Nah, bagaimana dengan tatanan struktural pada Hukum Tata Negara? Hari ini Hukum Tata Negara masih bisa dihandle oleh DEMA Fakultas Syariah, dan kedepannya pengurus DEMA Fakultas Syariah akan mempersiapkan para mahasiswa yang nantinya bisa ditempatkan di Bupati atau Ketua HMJ Hukum Tata Negara, begitu.
Jadi ada keluarga baru yang akan bergabung nanti ya dari hukum tata negara karena memang ini jurusan baru ya begitu. Jadi secara keorganisasian masih dalam proses. Mungkin hal-hal lain yang harus diketahui teman-teman terkait dengan program kerja, kemudian visi misi dari DEMA sendiri seperti apa? Untuk visi misi dari DEMA Fakultas Syariah adalah terbentuknya mahasiswa Fakultas Syariah yang profesional dan unggul. Profesional di sini bisa menempatkan situasi dan kondisinya, sedangkan unggul bisa unggul secara intelektual, unggul dalam gerakan, unggul dalam menguasai forum tentunya. Karena hari ini hukum merupakan dasar melakukan sesuatu. Mahasiswa hukum, mahasiswa Fakultas Syariah harus bisa mengetahui dan paham akan hukum tersebut. Maka dari itu kita menawarkan beberapa program kerja, antara lain yang pertama adalah diskusi. Diskusi ini bisa dari tetap ada handle dari DEMA Fakultas Syariah, baik nanti secara formal atau non formal. Formal kita bisa bekerja sama dengan LKBH atau LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di lingkup Ponorogo begitu. Yang kedua, adanya wadah untuk pengembangan mahasiswa, karena hari ini ada wadah itu kurang. Untuk kedepannya bisa memfasilitasi mahasiswa Fakultas Syariah yang bisa berprestasi, mengikuti lomba, atau lebih kedepannya lagi melakukan pertukaran pelajar secara internasional begitu. Dan program unggulan kami adalah Pekan Raya Syariah. Pekan Raya Syariah ini tidak hanya melibatkan mahasiswa saja, bisa dari mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang ada di sekitar IAIN Ponorogo begitu. Oke, jadi banyak hal yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa begitu ya, dengan berbagai program kerja yang disampaikan tadi, termasuk ini juga bermitra dengan LKBH begitu ya, sebagai salah satu cara untuk kemudian bagaimana meningkatkan teman-teman terutama di Fakultas Syariah dan juga yang lainnya tentunya di Sivitas Akademika IAIN Ponorogo. Dari Wakil DEMA mungkin juga ada tambahan, Mbak Anissa, terkait disampaikan oleh Mas Galuh tadi, ada penekanan ataupun hal-hal penting yang mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru di rumah. Ya, jadi kalau tambahan sedikit dari Bapak Ketua DEMA, Mas Galuh tadi, karena kita nanti akan melalui 3 jurusan, sekarang ada keluarga baru dari hukum tata negara, mungkin fokusnya nanti dari pengurus DEMA sendiri akan terbagi. Karena nanti selain kita fokus ke Fakultas Syariah, kita menaungi 2 jurusan, sekarang kita juga harus fokus ke hukum tata negara. Nanti untuk OSJUR dan lain-lain, untuk apapun semuanya itu nanti di-handle semua oleh DEMA untuk sementara. Karena ini kan jurusan baru. Jadi belum ada HMJ-nya, jadi nanti kita yang akan membantu dari HTN sendiri itu. Oke, baik. Jadi lebih ke support ya, nanti akan ada anggota baru. Yang menarik ini yang juga menggelitik yang ingin saya tanyakan, tidak semua teman-teman mahasiswa itu punya giroh ya, punya semangat untuk berorganisasi, ada apatis segala macam. Apa sih yang ditawarkan teman-teman dari DEMA Fakultas Fasya ini atau Fakultas Syariah agar giroh itu tumbuh dan apatisme itu sedikit terkikis lah ya? Masa mahasiswa nggak ada bedanya sama teman-teman SMA gitu ya? Ada penekanan ataupun mungkin hal-hal yang disampaikan, silakan. Ya, untuk tawaran yang diberikan DEMA itu salah satu program kerja unggulannya tadi kan Pekan Raya Syariah. Jadi di situ banyak sekali komponen yang akan bergabung menjadi satu, bekerja sama di situ. Karena itu program unggulan kita. Nanti kita akan menggandeng kerjasama dengan HMJ semuanya, juga SEMA pun juga dengan birokrat kampus Fakultas Syariah khususnya. Jadi nanti kita kolaborasi di situ. Di situ nanti untuk menghilangkan kata apatis tadi juga bisa dengan di sini kan nanti ada rangkaiannya, ada rangkaian lomba-lomba seperti debat hukum ataupun LKTI, terus nanti ada juga lomba olahraga kayak futsal, badminton dan lain-lain. Nanti untuk puncak dari Pekan Raya Syariah nanti biasanya ada malam puncaknya sendiri nanti.
di branding dengan beda acara lagi pas puncaknya. Oke, ini yang menjadi penting adalah transisi ya, pola pikir teman-teman mahasiswa baru dari SMA menuju perguruan tinggi tentu akan ada semacam peralihan ya, biar tidak shock secara pemikiran karena bagaimanapun akan berbeda sekali secara lingkungan dari dunia sekolah ke dunia perguruan tinggi. Apa yang nanti akan menjadi program teman-teman di DEMA agar transisi ini bisa mengawal teman-teman semuanya menjadi mahasiswa yang betul-betul mahasiswa begitu ya, bukan hanya sekedar datang, duduk, diam dan pulang, tidur gitu. Berbicara tentang apatis, maka tidak jauh dengan pola pemikiran yang ada di mahasiswa. Maka dari itu untuk mengawal masa transisi dari SMA ke mahasiswa, selain dari KBM kegiatan belajar mengajar di kelas, maka dari itu DEMA Fakultas Syariah mengadakan Farisi. Ini branding terbaru. Farisi adalah Fakultas Syariah Berdiskusi. Yang mana Farisi ini perdananya nanti pemantik dari ketua DEMA fakultas itu sendiri. Karena para pengurus DEMA sadar bahwa apatisme itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka dari itu sebagai seorang organisasi kita harus belajar mengubah mahasiswa yang berpikiran apatis yang nantinya bisa menjadi aktivis begitu. Menarik ya, clue-nya dari apatis ke aktivis ya. Bukan pasif aktif, tapi dari apatis ke aktivis. So, saya catat ya, dapat diksi baru saya ya. Terima kasih Pak Ketua DEMA. Saya kalau gitu ke Pak Senat dulu, selaku legislator yang kemudian bermitra dengan teman-teman di DEMA. Apa yang menjadi program dan apa yang juga harus diketahui teman-teman calon mahasiswa baru ini? Terima kasih Mas Yusran atas waktunya untuk terkait SEMA. SEMA adalah lembaga legislatif yang ada di Fakultas Syariah, terutama kalau berbicara tentang miniatur negara, kampus adalah miniatur negara, yang dimana itu menganut dengan teorinya Montesquieu, yaitu ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan dari SEMA itu adalah lembaga legislatif yang bertugas sebagai mengawasi dan menjaga ataupun mengkontrolling di jalannya program kerja di lembaga eksekutif seperti itu. Nah, dalam tingkatannya Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tepatnya di Republik Mahasiswa IAIN Ponorogo, itu ada Senat Mahasiswa Institut dan ada Senat Mahasiswa Fakultas. Nah, sedangkan di sini adalah Senat Mahasiswa Fakultas yang menaungi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan lembaga-lembaga yang ada di Fakultas Syariah seperti itu. Oke, untuk dalam proses legislasi ya, saya bisa mengatakan demikian. Apa program yang akan nanti dilakukan? Terkait dari program kerja legislasi, yaitu adalah ada namanya Sidang Paripurna 1, yang dimana itu awal langkah dari berjalannya regulasi di dalam Ormawa Fakultas Syariah. Nah, di situ nanti ada juga namanya sosialisasi program kerja, yang dimana itu dari lembaga eksekutif mengaturkan ataupun menampilkan program kerja yang ada di lembaga eksekutifnya masing-masing, ada di DEMA maupun di HMJ seperti itu. Nah, yang terakhir ataupun pasca itu ada namanya laporan program kerja ataupun laporan pertanggungjawaban, itu masuk di dalam Sidang Paripurna 2 seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, saya akan langsung berbincang bersama dengan Pak Hendrik Saifuddin, Direktur Kajian Penelitian dan Pengembangan LKBH. Sudah nyala Pak? Oke, Pak Hendrik, ada poin menarik yang tadi disampaikan teman-teman. Diskusi di awal tadi adalah apatis ya, apalagi soal hukum. Kita melihat fenomena apatisme hukum cukup tinggi di kalangan manapun, bahkan di kalangan kampus juga, apalagi mungkin mereka yang secara branding, saya bukan mahasiswa hukum, buat apa? Padahal kalau kita berbicara hukum, lagi-lagi kita pasti ya, dimanapun sebetulnya berhadapan dengan hukum, dari hukum yang paling kecil lah, hukum di keluarga, di lingkungan, atau di jalan raya mungkin ya. Mungkin bisa dipaparkan, silakan Pak Hendrik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusran atas waktunya. Sebelum saya membahas masalah program tentang LKBH, yang pertama kali dipahami adalah LKBH itu Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum IAIN Ponorogo. Ini sebenarnya miliknya IAIN Ponorogo, tapi dikelola oleh syariah. Kenapa dikelola oleh syariah? Karena di sini dosen hukumnya adalah di Fakultas
Syariah. Karena itu secara lembaga itu ditempelkan atau diikutkan di Fakultas Syariah. Tapi itu mempunyai langsung secara struktural langsung ke Bu Rektor secara SK-nya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program-program di LKBH itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah program Posbakum, Pos Bantuan Hukum. Kita mempunyai kerjasama dengan, sekarang kita menggandeng 5 pengadilan. Yang pertama pengadilan PA, Pengadilan Agama Pacitan. Yang kedua Pengadilan Agama Ponorogo. Kemudian kita punya Posbakum sendiri di depan PA Ponorogo. Kemudian di Pengadilan Agama Nganjuk, kemudian Pengadilan Negeri Madiun, dan yang terakhir Pengadilan Agama Magetan. Itu kenapa kita membuat Posbakum adalah sebagai wahana bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya, agar setelah dia mendalami khususnya semester 6 atau semester 7 lebih baik, atau sudah lulus dia pengen magang di fakultas di LKBH, kita sudah mempunyai pos-pos sendiri, sehingga teman-teman yang ilmunya yang sudah didapat selama semester 1 itu kalau pengen magang ada tempatnya, artinya kita sudah menyediakan tempat tersebut. Itu yang pertama, program Posbakum. Yang kedua adalah program kajian bantuan hukum yang sudah kita rintis sekitar 4 tahun yang lalu, dan alhamdulillah rintisan kajian ini diikuti oleh banyak dema-dema dan majalah juga, teman-teman majalah, dan alhamdulillah inilah yang kita harapkan. Artinya di YIN Ponorogo ini banyak muncul diskusi-diskusi kecil, baik di pojok-pojok kampus, di ruang-ruang kecil di kelas, itu yang kita harapkan. Karena itu dulu LKBH menjadi motor penggerak, alhamdulillah itu diikuti oleh semua kalangan dari teman-teman. Itu kenapa kita membuat program seperti itu. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ini adalah perubahan dari siswa ke mahasiswa. Artinya harus ada perubahan paradigma berpikir. Saya tawarkan ketika saya ngajar di semester 3, itu saya kasih tawaran. Mahasiswa itu saya kasih pilihan. Seandainya kalian belajar berenang, saya ada 2 pilihan. Mau belajar di kolam renang atau di laut? Itu pertanyaannya. Ini dijawab sekarang atau nanti? Sekarang aja, Pak. Sekarang aja. Saya mau tanya. Saya ada 2 pilihan. Kalian belajar berenang, ada 2 tempat, belajar di laut atau di kolam renang. Yang kolam renang angkat tangan. Yang suka di kolam renang katakan, ayo. Yang kolam renang angkat tangan. Berarti sisanya yang ada di laut ya. Nah, berarti itu kan pertanyaannya kan 2 soalnya. Alasannya apa yang di kolam renang? Lebih merasa aman karena kecil gitu ya. Iya. Nggak takut ke bawah arus gitu kan. Kayaknya gitu deh satu Pak alasannya ya. Ya. Mungkin itu Pak, mungkin. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin yang sebaliknya, mungkin yang merasa di laut mungkin merasa sudah pintar ya. Padahal di situ keywordnya apa tadi? Belajar, ya kan? Namanya orang belajar itu pasti tidak akan memahami, ya kan? Kita harus mengerti lingkungan kita, ya kan? Gitu. Kalau di kolam renang kita tahu dalamnya berapa, panjangnya berapa. Kalau di laut mungkin kita nggak tahu, mungkin kita baru pengen berenang, di situ ada ikan hiu yang sudah siap-siap menerkam, ya kan, memangsa ya. Nah, itu artinya di situ ada 2 pilihan. Dari analogi ini yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah ketika kita jadi mahasiswa, maka kita harus mengerti lingkungan yang akan kita tempati. Kalau kita sebagai mahasiswa, maka jadilah mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif yang ada di dalam kelas dan mahasiswa aktif di luar kelas. Dari 2 hal inilah yang kemudian yang melahirkan pemikiran, maka ayo kita di LKBH melaksanakan diskusi agar teman-teman itu aktif di dalam organisasi, juga diaktif di kelas. Karena resikonya berbeda. Orang mahasiswa yang aktif di kelas mungkin akan IP-nya tinggi,
Tapi ketika dihadapi sebuah permasalahan, dia tidak akan mampu atau sulit untuk menyelesaikan. Itu berbeda dengan mahasiswa yang aktif berorganisasi, itu akan berbeda cara penyelesaiannya. Itulah kita mendorong hal itu sehingga kita melahirkan sebuah diskusi di LKBH 2 minggu sekali. Itu yang sehingga sampai 4 tahun ini kita sudah konsisten 2 minggu sekali melaksanakan diskusi, dan saya berharap kepada nanti mahasiswa baru inilah, mari kita ikut gabung di diskusi LKBH, karena hukum itu cakupannya luas. Tidak hanya untuk mahasiswa hukum sendiri, tapi untuk mahasiswa FEBI, mahasiswa tarbiyah, mahasiswa usuluddin. Misalnya contohnya apa? FEBI, hukum perbankan, hukum bisnis, hukum perikatan, membuat kontrak, ya kan gitu. Kemudian untuk mahasiswa tarbiyah yang pada akhirnya nanti akan menjadi guru. Ketika dia mendidik, boleh nggak saya memukul? Apa dampaknya? Itu adalah hukum juga. Gitu. Kemudian mahasiswa fakultas usuluddin, ada jurusan komunikasi ya Mas ya, ada komunikasi. Dia menggunakan sebuah media. Apakah menggunakan media? Dampaknya hukumnya apa? Bisa nggak penyemaran baik? Ada, karena di situ ada undang-undang ITE. Nah, seperti itu. Itulah artinya mahasiswa hukum, fakultas hukum itu masuk ke segala bidang. Karena itulah sekalian saya katakan harus bangga menjadi mahasiswa fakultas syariah, seperti itu. Itu tepuk tangannya. Itu yang sedikit saya sampaikan dari perkenalan di LKBH. Nanti juga ada kita program kunjungan ke DPR, di Sekarisidana Madiun. Kita ada agenda juga seperti itu. Selain itu, siapakah pemateri diskusi kita? Pemateri diskusi kita ada dari anggota DPR, ada ketua KPU, ada nanti ke hakim pengadilan agama, seperti itu. Itu banyak, kita punya link ke sana semua, dan alhamdulillah kita sudah bisa berekspresi yang lebih baik dibanding tahun-tahun pada saat awal-awal dulu. Dan patut juga bangga kepada dari mahasiswa fakultas syariah. Kemarin ada sekitar 2 tahun yang lalu alumni kita kan 5 jadi hakim. Karena itulah kalian harus menjadi penyemangat di dalam diri kalian sendiri, apa yang harus kalian tempuh selama 4 tahun ini, ingin menjadi apa, penting untuk sampean tanamkan di dalam diri kalian sendiri. Itu. Oke, terima kasih Pak Hendri. Yang tadi juga sempat saya tanyakan di awal, sebetulnya bagaimana sih menjawab apatisme, terutama di kalangan, kalau masyarakat awam mungkin aksesnya yang terbatas ya. Tapi kalau mahasiswa di lingkungan kampus kan sebetulnya aksesnya sangat terbuka. Bagaimana menghilangkan apatisme tersebut, kepedulian terhadap soal hukum meskipun itu bukan mahasiswa hukum, akan kedepannya bagaimana sih, treatmentnya seperti apa gitu? Untuk menghilangkan itu, kita LKBH pernah bekerja sama dengan Sekubik ya Mbak ya. Ya, pernah kita itu apa itu? Komunitas ya. Komunitas Sekubik di desa mana? Di Desa Dayaan. Itu bagian dari kita menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat yang kurang akses informasinya. Karena itulah kita selalu membuka ruang-ruang seperti itu, karena dimanapun kesadaran hukum itu penting. Jangan sampai kita sebagai orang yang tahu hukum, kita merasa acuh tak acuh terhadap peran dan tugas kita sebagai orang hukum. Itu. Oke, baik, tepuk tangan teman-teman semuanya. Betul ya, kalau hukum sebetulnya luas. Misalkan kalau di FEBI tentu ada hukum yang berkaitan dengan perbankan. Kalau di FUAD juga media dan hukum juga selalu berseiring. Kemudian guru kita juga ada kasus tadi yang Pak Nuril. Ya, mungkin bisa juga disampaikan sebagai studi kasus yang bisa kita ambil pelajarannya, Pak Hendri. Itu kasus Baik Nuril itu kan teman-teman mungkin sudah pernah membaca, itu kan di media yang ada seorang Baik Nuril, ada rekaman ya. Rekaman yang itu isinya antara Baik Nuril dan kepala sekolahnya, kan gitu kan. Lah, padahal di situ kalau mau kita kaji secara ilmu hukum sangat luas, sangat menarik sebenarnya. Tapi di sinilah kenapa kok
Baik Nuril menjadi seorang tersangka karena dianggap dia menyebarkan, mentransformasikan, mendistribusikan berupa rekaman. Padahal rekaman itu di dalam hukum harus minta izin kan? Nah seperti itulah yang menjadi kata kunci kenapa Baik Nuril itu tersangkut dalam hal ini. Apakah benar dia mendistribusikan? Apakah benar ia mentransmisikan? Ini sebenarnya adalah kajian yang menjadi polemik, yang menarik, banyak pro kontra di antara ahli hukum, tapi memang ini adalah sesuatu yang perlu dikaji dan teman-teman dari kasus ini banyak belajar bahwa ternyata rekaman itu bisa membawa kita kepada jeruji, ya gitu, dan tidak pidana. Artinya dalam rekaman, di dalam foto kita harus hati-hati. Itulah pelajaran dari kasus tersebut. Oke, jadi ada banyak hal yang sebetulnya kita tidak ketahui ya Pak ya, seperti hanya kasusnya Baik Nuril dengan maksud yang berbeda ternyata juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri ya, seperti itu. Oke, kalau berbicara LKBH sendiri sebetulnya seperti apa sih perannya yang lebih konkret di masyarakat kan secara nama bantuan hukum ya, kajian bantuan hukum. Akses masyarakat ke LKBH sendiri seperti apa? Akses masyarakat ke LKBH kita buka itu tadi pos bakum, pos bantuan hukum yang kita sudah kerjasama dengan 6 pengadilan. Itu ada pos-posnya di sana. Bagi masyarakat yang ingin minta bantuan kepada kita bisa langsung mendatangi pos-pos yang kita tunjuk tadi. Itu di situ contohnya kalau ada orang yang kena pidana, dia tidak mempunyai uang untuk menyewa pengacara, maka LKBH bersedia untuk membantu. Gratis Pak ya? Ya, itu gratis. Nanti akan ada syarat-syarat tertentu seperti yang akan kita sampaikan di teman-teman ketika tidak mampu, surat keterangan tidak mampu dan kawan-kawannya itu. Seandainya ada lagi gugatan, ada orang masyarakat awam yang tidak mampu untuk membuat gugatan, maka teman-teman yang di sana itu sudah bersedia dan siap untuk membuat. Mereka sudah ready. Karena itulah nanti bagi teman-teman yang ingin magang itu memang kita sediakan karena memang untuk mengasah keahlian mereka sebelum terjun ke masyarakat. Kita itu yang selama ini kita dengung-dengungkan dan kita harapkan selain kita diskusi, kita juga memberikan wadah bagi mahasiswa kita untuk berkembang. Oke, yang terakhir memberikan wadah bagi kawan-kawan mahasiswa yang berkembang ya. Relasi antara LKBH dan teman-teman di SEMA dan DEMA dalam rangka penguatan ini nanti akan seperti apa Pak? Dalam rangka penguatan ini sebenarnya program kita, tapi ini sebenarnya dari pengurus yang saya tunjuk di Mbak Silvi itu tahun yang kemarin kita sebenarnya pengen membuat kajian hukum setidaknya hanya untuk gini, bahwa penguatan sistem tidak semua teman-teman tadi berbicara masalah DEMA eksekutif ya kan, kemudian ada SEMA seperti itu, ada SEMA kembali kemudian Pak, kembali ya, kemudian ada DEMA dan SEMA Institut. Dan kita menyadari saya sendiri adalah orang HTN dan saya melihat teman-teman ini dalam mengelola sistemnya kurang pas lah, sehingga kita punya program untuk mendatangkan teman-teman DEMA Institut, DEMA Fakultas untuk kita rembuk jadi satu forum. Tapi ini belum terjadi, ya kan ini. Semoga saja nanti di pengurusan yang akan datang ini akan terjadi. Karena saya ini menjadi tanggung jawab saya sendiri. Meskipun ini karena kemarin semester kemarin, tahun kemarin saya diundang oleh DEMA FEBI tentang pembahasan masalah peraturan. Ya, peraturan itu seperti apa? Kan itu. Padahal ini kalian DEMA, SEMA itu kan menggerakkan sistem, menggerakkan sebuah sistem. Sedang sistem dan tugas-tugasnya itu tahu semua, ya kan? Ada ada sebuah tugas-tugas yang tertera di situ. Nah, tapi tidak semua yang mengelola sistem ini adalah orang yang paham hukum, ya kan? Nah, disinilah kita berusaha masuk untuk memberikan pengajaran dan memberikan pencerahan kepada teman-teman DEMA Institut dan DEMA SEMA Institut, DEMA Fakultas dan SEMA Fakultas. Tapi sayangnya Mas belum
belum terrealisasi, nanti minta doanya ya untuk semester yang akan datang. Itu Mas Yusron. Oke, kalau gitu saya langsung lempar dong ke Sema Dema, tanggapan dari Pak Henry terkait dengan penguatan tadi seperti apa ke depannya? Sudah ada program, tinggal bagaimana actionnya deh? Ya, terima kasih nantinya Bapak Henry Haibun Rektor LKBH terkait sinergis antara LKBH dengan ormawa fakultas terutama. Nanti juga ada pengajian-pengajian di dalam mungkin ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, dan di dalamnya ada peraturan undang-undang bahkan sampai ke GBHO seperti itu. Nanti di situ akan diperjelas lagi ataupun bisa memaparkan bagaimana topoksi dan penjelasan tentang yang saya sebutkan tadi seperti itu. Oke. Dari Pak Dema mungkin juga memberikan respon. Baik, terima kasih. Untuk dari kacamata Dema sendiri, bahwa peraturan itu sangat penting. Maka dari itu, untuk berawal dari sistem, berawal dari anggaran rumah tangga, itu dari Dema sendiri juga harus mengetahui, juga harus memahami bahwa anggaran rumah tangga itu peraturan-peraturan yang mana itu menggambarkan visi misi dan arah gerak satu periode ke depan begitu. Jika para pengurus Dema itu tidak mengetahui dan tidak memahami anggaran rumah tangga tersebut, maka dipastikan tupoksi dan kinerja nanti ke depannya bisa terganggu. Maka dari itu saya pribadi juga sangat support ketika ada pembedahan peraturan-peraturan terkait organisasi mahasiswa baik di tingkat institut maupun di tingkat fakultas begitu. Oke. Baik, terima kasih. Kita aplaus dulu teman-teman. Oke, saya ingin umpan dari kawan-kawan audiens di sini. Kita berbicara soal hukum berat-berat gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jangan dianggap berat karena hukum itu apapun. Sebetulnya hukum itu luas, tergantung juga bagaimana kita menafsirkannya. Kalau hukum itu menjadi landasan ataupun pijakannya, apapun kan harus ada payung hukumnya. Ibarat kata seperti itu. Jadi kalau kita memiliki payung hukum, punya pijakan, ibarat punya dalil. Jadi apapun kalau kita lakukan sudah ada landasan dapat dipertanggungjawabkannya. Ibarat teman-teman bikin makalah nanti harus ada referensinya ya. Jadi ada rujukannya, ada bahan kita untuk kembali yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek dan sisi. Oke, saya minta Teo satu orang untuk bertanya. Silakan dicarikan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suciani dari jurusan PG PAUD. Dari jajaran Sivitas Akademika yang sudah ditanggung tadi, komponen apa saja yang tergabung di dalamnya? Apakah Anda organisasi yang bekerja di luar kampus? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya langsung minta respon dari forum di sini, mungkin dari wakil Dema ya. Ini mungkin terkait organisasi ya, yang di luar kampus. Saya sedikit menerjemahkan seperti itu. Apakah betul? Silakan ditanggapi, Mbak Anissa. Iya, kalau dari pertanyaan tadi kan apakah ada ya organisasi yang bekerja di luar kampus begitu. Kita memang di organisasi kan backgroundnya aktivis ya. Kalau Dema, Sema, HMJ dan lain-lain itu kan aktivis di dalam kampus. Biasanya teman-teman organisasi itu menyebutnya OMEK dan OMIK, organisasi intrakampus dan juga organisasi ekstrakampus. Nah, untuk organisasi intrakampus mungkin teman-teman sudah mendengar dari perkenalan sahabat-sahabat tadi yang ada di sini. Nah, untuk organisasi ekstrakampus itu memang ada kalau di kampus Yayan Petorgo sendiri ada beberapa OMEK, yaitu antara lain ada PMI, HMI, kami, dan masih banyak lain lagi mungkin yang belum itu. Kalau terus gimana lagi? Apa tadi? Itu lagi. Cukup itu yang ditanyakan ya. Mungkin relasi yang ingin ditanyakan antara OMEK dan OMIK ya. Seperti apa sih gitu? Kalau ngomong relasi dari OMEK dan OMIK itu mungkin kalaupun ketika dari sahabat-sahabat OMEK itu mau mendistribusikan ataupun membuat lokus-lokus diskusi dan kita itu melalui juga daripadanya memberi tempat untuk sahabat-sahabat yang ada di OMEK juga.
Jadi komponen-komponen yang di luar tetap terakomodasi ya. Kan karena yang dari OMEK juga itu adalah mahasiswa. Kan mahasiswa intra kampus juga ikut andil di ekstra kampus gitu. Kalau saya pribadi itu ada aktif di 2 organisasi memang. Kalau contoh misal ya, kalau saya jadi contohnya, kalau di OMIK ini saya aktif menjadi aktivis di Dema Fakultas sebagai wakil ketua Dema dari Sahabat Galuh. Kalau di ekstra kampus saya itu aktif dan bergerak di OMEK PMI. Itu. Tapi masih ada banyak lagi lain kayak HMI, GMNI, kami. IMM dan segala macam ya. Oke, cuma kalau GMNI biasanya lebih di kampus umum ya. Kalau di PT KIN lebih banyak ya 2 saudara itu ya, HMI dan HMI ya, sahabat sejati ya. Oke, itu mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, dari Pak Dima atau Pak Sema, atau mungkin Pak Hendri juga ingin memberikan sedikit tambahan terkait dengan apa yang ditanyakan mahasiswa tadi, atau dari Sema. Menarik ini sebetulnya, gak apa-apa dibahas saja. Terima kasih untuk yang bertanya tadi, bahwasanya relasi ataupun pengertian dari organisasi itu banyak sekali. Ada yang intra kampus maupun ekstra kampus seperti itu. Yang ada di intra kampus yang tadi sudah dipaparkan ada Dema, Sema, HMJ seperti itu. Sedangkan di ekstra kampus itu sangat banyak sekali. Ada PMII, HMI, KMNU, IMM dan sebagainya, ada KMNI juga. Nah, di sini bahwasanya dalam ekstra kampus juga mempunyai relasi dengan intra kampus. Katakanlah itu juga mahasiswa, terutama mahasiswa IAIN Ponorogo itu ada PMI. Nah, cakupan yang paling besar itu adalah di ekstra kampus adalah PMI. Saya pun juga dari anggota ataupun kader PMI juga seperti itu. Nah, di dalam relasi itu juga nanti katakanlah kader-kader PMI yang ingin ikut berkontribusi di dalam OMIK ataupun ekstra kampus bisa diakomodir di dalam intra kampus seperti itu. Oke, baik, intinya keduanya saling berseiring ya, karena biasanya memang aktif di organisasi intra ya, di ekstra juga ikut sih ya. Udah otomatis biasanya seperti itu ya, kayak nggak mungkin enggak gitu ya. Itu udah paket komplit, kalau di dalam di luar masih ikut lah, karena keduanya akan saling membantu dan saling support. Mungkin Pak Hendrik memberikan wawasan juga terkait yang ditanyakan mahasiswa tadi. Ini lebih kepada apa ya, pentingnya ikut organisasi di lingkup intra maupun ekstra ya. Secara umum pandangannya seperti apa mungkin? Terima kasih Mas Yusron. Saya cuma menambahi saja, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya berpesan silakan ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus ini, silakan diikuti karena itu sangat penting bagi teman-teman sendiri, bagi masa depan sampean, bagi hubungan sosial sampean, karena sangat berbeda orang yang ikut organisasi sama yang tidak, itu juga berbeda. Dan juga berbeda orang yang ikut organisasi tapi di kelasnya kayak gitu juga berbeda. Artinya saya sarankan dua-duanya harus aktif. Itu ya, itu saja dari saya tambahan. Oke, terkait dengan sekaligus closing terkait dengan masalah hukum mungkin kepada teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa baru ataupun secara umum, apa pentingnya sih kita harus terus tidak mengesampingkan soal hukum, karena bagaimanapun kita akan berhadapan dengan hukum gitu. Silakan Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya di sini selain dosen hukum tata negara, saya juga praktisi sebenarnya. Saya praktisi artinya saya merasakan sendiri betul bahwa hukum itu sangat bermanfaat bagi kita. Banyak orang, banyak contoh kasus orang yang itu diajukan sebuah surat tapi tidak dibaca. Ketika bunyinya itu pinjam meminjam, tapi surat tersebut adalah jual beli. Nah itu, ini kasus yang baru saya tangani ini. Inilah contoh kenapa bahwa siapapun Anda, bahwa memang kita bukan orang hukum atau kita hanya orang ekonomi atau pendidikan. Ketika kita suruh dikasih disodori sebuah kertas, baca dulu. Karena apa? Ini mempunyai efek hukum.
Kita duduk di sini pun juga mempunyai efek hukum. Itu artinya setiap tindakan, setiap perbuatan seseorang itu mempunyai efek hukum. Efek hukumnya bisa baik, bisa buruk, tergantung sampean apa perbuatan dan perbuatan atau perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk. Yang jelas kalau baik pasti akan membawa dampak yang baik, kalau yang buruk membawa buruk. Karena saya selama praktek banyak hal-hal yang itu dia tidak tahu hukum tapi dikerjain oleh orang yang mengerjain sendiri juga bukan orang hukum, pada akhirnya kena semua, ya kan gitu. Artinya Baik. yang satu rugi, yang satu ya merasa untung, padahal dia pada akhirnya kena pidana, ya untung juga, ya kan. Artinya saya berpesan kepada teman-teman, banggalah menjadi mahasiswa Fakultas Syariah karena kalian akan menjadi penggerak dari struktur yang ada di masyarakat ini. Itu aja. Oke, jadi poinnya sadar hukum dan juga melek hukum ya, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Sebelum kita tuntaskan terakhir dari masing-masing Sema dan juga Dema, closing kepada teman-teman yang menyaksikan siaran kita pada kesempatan kali ini. Apa yang mau disampaikan dari Sema dan juga Dema? Dari Dema sendiri, untuk mahasiswa baru, selamat atas masuknya mahasiswa baru. Jangan lupa berorganisasi, jangan lupa berproses, dan tidak hanya diam saja. Maka dari itu mahasiswa baru harus bergerak. Oke, berhimpun, bergerak, berproses bersama begitu ya. Pak Sema, silakan. Terakhir closing statement. Terima kasih. Untuk closing statement dari Sema adalah satunya, selamat datang kepada mahasiswa baru khususnya Fakultas Syariah. Selamat datang di kampus hukum Fakultas Syariah, yang dimana itu untuk harapannya dari teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah bisa melek hukum ataupun bisa mengerti bagaimana hukum itu seperti apa, seperti itu. Terima kasih semua narasumber yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Ketua Sema Fakultas Mas Khairul Hanafi, kemudian juga Ketua Dema Mas Galuh Fajar Panjalu, Wakil Dema Mbak Anissa Firdausi Nuzula, dari HMJ HES atau Hukum Ekonomi Syariah Mas Willy Risnanda. Terima kasih. Dan juga HMJ HKI Mas Hadi Masrum, dan juga tamu kita sore ini Pak Direktur Kajian Penelitian dan Pengembangan, Direktur Kajian Penelitian dan Pengembangan LKBH Pak Endri Saifuddin. Semoga berbagi kita memberikan manfaat kepada semuanya. Sebelum kita tuntaskan, saya ingin satu semangat terakhir ya. PBAK IAIN Ponorogo 2020. Baik, sampai di sini teman-teman pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK IAIN Ponorogo 2020. Buat teman-teman yang di rumah, tetap ikuti semua prosesnya yang di akun official IAIN Ponorogo. Semoga bermanfaat. Sesuai dengan tema kita adalah meneguhkan spirit kebangsaan dalam bentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual dan juga profesional. Mewakili kerabat kerja dan juga sivitas akademika IAIN Ponorogo, terutama dari Fakultas Syariah, saya Yusman Al-Fatah mohon pamit. Selamat menempuh pendidikan di kampus yang baru dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.